Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus kemudahan yang Allah berikan saat ini untuk kita sama-sama duduk bersimpuh melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi. Apa yang kita amalkan saat ini sejatinya adalah merupakan amalan yang sangat-sangat besar. Maka para jamaah sekalian, jangan diperkecil pahalanya gara-gara kita salah niat. Maka dengan demikian kami mengajak diri kami pribadi juga jamaah sekalian yang hadir di majelis ini untuk sama-sama meluruskan niat kita. Karena keberkahan ilmu akan didapatkan ketika kita lurus niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di antara tanda ikhlas di dalam belajar ilmu agama, yang pertama raf'ul jahli an nafsih. Dia niatkan belajarnya itu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Karena kejahilan ini penyakit yang berbahaya, penyakit yang membinasakan, da'un qatil, penyakit yang membinasakan lahir batin kita, dunia sekaligus akhirat kita. Maka niatkan di dalam diri kita saat kita belajar agama, ya Allah, kurangi atau bahkan hilangkan kejahilan yang ada pada diriku. Kemudian yang kedua, dia berniat untuk juga menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semakin banyak orang jahil, maka semakin rusak dunia ini. Semakin banyak orang yang jahil, maka semakin kacau kehidupan manusia di dunia ini. Maka niatkan jika kita belajar, ada faidah yang kemudian kita dapatkan, kemudian bisa kita salurkan kepada yang lainnya. Sehingga sama-sama untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita juga diri mereka. Ya, setidak-tidaknya untuk di lingkungan kita sendiri. Kita punya istri yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian punya anak keturunan yang nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita punya keluarga, maka sebarkan ilmu itu. Ya, supaya diambil manfaatnya sehingga banyak orang yang terkikis kejahilan yang ada pada diri mereka. Kemudian yang ketiga, juga di antara ciri ikhlas di dalam belajar agama adalah dia niatkan dalam rangka melestarikan ilmu agama.
Karena ketika kemudian ilmu ini tidak dipelajari, banyak orang lebih doyan mempelajari ilmu dunia, lupa dengan ilmu akhirat, lupa dengan ilmu agama. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa saja kemudian ilmu agama ini musnah dan punah. Terlebih ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin banyak yang diwafatkan dari para ulama. Karena sejatinya para ulama ketika mereka wafat, ini musibah besar bagi umat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari manusia. Maka lestarikan ilmu ini dengan cara apa? Kita terus belajar dan terus belajar sampai nanti kita mati. Jadi lama tidak belajar itu, Pak. Sebentar saja belajar itu. Kewajiban kita belajar itu sampai mati saja. Kalau besok mati ya berarti sampai besok saja. Selama hayat masih di kandung badan, maka selama itu pula kita mesti harus terus belajar. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata khatam. Saya sudah tamat belajar, tidak ada. Ilmu Allah itu terlalu luas. Ilmu Allah itu maha luas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita saat ini, sebelum dan juga sesudahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, di antara pahala besar orang itu belajar agama, yang seharusnya kalau tidak ada pahala lain, tidak ada keistimewaan, keutamaan lain, hanya keistimewaan ini, maka sejatinya itu sudah cukup untuk menjadi daya tarik supaya kita itu tertarik ingin belajar agama. Apa itu? Ternyata belajar agama itu akan menghasilkan ampunan. Jadi kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu syar'i, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dosa-dosa kita akan berguguran. Bukankah ini fadilah besar? Kenapa? Karena manusia semuanya berdosa. Kullu bani Adam khata'. Bahkan saat ada orang yang meninggal dunia, doa ini tidak pernah lepas. Semoga arwah fulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebutuhan dasar bagi manusia untuk kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan lahir batin dunia sampai akhiratnya nanti. Nah saat ini, saat kita kemudian duduk di majelis ilmu seperti ini sejatinya maghfirah Allah akan turun kepada kita semua. Bagaimana kemudian kita tidak tertarik untuk belajar? Semakin banyak kita duduk di majelis ilmu, semakin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Orang belajar agama itu kan zahiban wa raji'an. Pepeknya itu fisabilillah hitungannya. Jadi ketika kita berangkat dari rumah menuju ke tempat belajar, saat kita belajar sampai kemudian kita pulang lagi ke rumah, itu hitungannya fisabilillah. Orang yang keluar untuk belajar ilmu agama, maka dia dicatat sebagai orang yang berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mati saat itu, maka matinya kita adalah fisabilillah. Dalam keadaan juga dosa-dosa kita diampuni. Dalam sebuah riwayat hadis para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Sahihul Jami. Beliau menyatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah taala illa nadahum munadin minas sama qumu maghfuran lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum duduk berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan
ada seorang penyeru yang menyeru mereka dari langit. Apa seruan itu? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Insyaallah. Para jamaah, kita beranjak selesai belajar, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di majelis ilmu, maka sejatinya dia berada di majelis zikir. Nabi kan menyebut majelis ilmu itu dengan hilafuz zikir, kan begitu ya? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian itu melewati taman dari taman-taman surga, maka kata Nabi farta'u, singgahilah. Singgahi itu taman. Kita kalau lagi jalan-jalan saja para jamaah, ada spot bagus buat selfie begitu ya. Kira-kira singgah enggak, Pak? Kita turun dulu ya. Ini pinggir pantai ini indah banget. Kita foto dulu, kan begitu ya? Kalau ada tempat-tempat menarik, ya zaman sekarang kan semuanya serba difoto, begitu kan? Pasti orang itu singgah. Nah ini kata Nabi SAW, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahilah. Masya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW beliau menyatakan hilafuz zikir. Taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Dijelaskan lagi oleh para ulama, halaqah zikir itu apa? Satu halaqah kumpulan manusia yang kemudian dibahas di dalamnya tentang halal dan haram. Dibahas dibahas di dalamnya tentang kewajiban, tentang yang haram-haram, tentang yang sunnah, tentang yang makruh. Dibahas ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Dengan kata singkat, itulah majelis ilmu. Jadi para jamaah, apa yang kita lakukan saat ini sejatinya kita sedang rekreasi hati ini, Pak. Kita kalau diajak rekreasi itu suka enggak? Istri misalkan tiba-tiba diajak jalan-jalan sama suaminya. Nah kita jalan-jalan kemana? Ke Surabaya. Kira-kira senang enggak itu? Pasti senang. Cuman para jamaah, ini rekreasi hati yang sejatinya ini rekreasi sesungguhnya. Ya peminatnya enggak banyak. Orang lebih senang rekreasi jasad, rekreasi fisik, rekreasi yang mereka menyebutnya sebagai healing, tapi sejatinya bikin pusing, gitu kan? Antum kalau habis jalan-jalan itu kan pusing, gitu. Ya, kanker, ya. Kantong jadi kering, begitu kan? Kadang sedang rekreasinya saja sering debat sama istrinya. Istrinya pengen kesini dulu, suaminya pengen kesini, anak-anaknya lain lagi. Hayo berantem. Ini sedang healing tapi kok berantem. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini healing kita di sini. Ini healing yang sesungguhnya. Bagaimana kita berusaha dalam hidup ini selalu duduk di majelis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat ini, semoga Allah tambahkan nikmat ini. Disyukuri dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang itu dikasih kesempatan duduk di majelis ilmu. Ya, tidak semua. Ada yang mungkin sekarang sedang sibuk berbuat dosa. Ada yang sibuk nongkrong di kafe, hahaha, cekakak, cekiki, gak karu-karuan. Kalau kemudian Allah mudahkan kita duduk di majelis ilmu seperti ini nikmat besar. Ya jangan disia-siakan. Kita sedang rekreasi hati. Kita ini sedang mendapatkan keutamaan dan keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang muslim yang beriman
kepada kehidupan akhirat, maka dalam hidupnya pasti dia punya konsep. Apa di antara konsep seorang muslim itu? Menjadikan hari demi hari yang dijalaninya selalu semakin lebih baik. Begitu kan? Sekarang hari apa ini? Hari saja sudah lupa. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Nah, seorang muslim itu punya konsep dalam hidupnya, bagaimana nih hari Sabtu ini lebih baik daripada hari Jumat. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pernah dengar konsep ini? Begitu kehidupan seorang mukmin. Bagaimana harinya selalu semakin lebih baik. Tentu bukan pada penilaian manusia, tapi lebih baik di sini maksudnya lebih baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka satu Jumat harus lebih baik daripada Jumat sebelumnya. Jumat yang akan datang itu harus lebih baik daripada Jumat ini. Bulan ini harus lebih baik dari bulan sebelumnya. Dan bulan esok harus lebih baik daripada bulan ini. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan tahun esok harus lebih baik daripada tahun ini. Baik, para jamaah. Pun demikian Ramadan, yang insyaallah ta'ala sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan mungkin lebih 2 hari atau lebih 1 hari. Kurang lebih segitu. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka dengan konsep tadi, ya seorang mukmin dia harus berusaha. Bagaimana nih Ramadan di tahun ini? Tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah. Bagaimana Ramadan di tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun 1446. Dan bagaimana nanti Ramadan di tahun 1448 lebih baik daripada Ramadan di tahun 1447 ini. Begitu hidup seorang mukmin. Konsep hidupnya seperti itu. Dan itulah konsep nubuwah yang diajarkan, yang dipahamkan, bahkan dipraktekkan, diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim, beliau pernah menyampaikan, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dan sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin itu melainkan akan menambah pula kebaikannya. Jadi semakin bertambah umur itu harusnya kita semakin lebih baik. Semakin tua itu harusnya semakin apa, Pak? Ini semuanya semakin tua kan ini kan? Perasaan dulu wajah kita nggak begini ya, bajuku dulu tak begini, gitu. Berarti hari demi hari itu kita semakin tua, kan begitu? Semakin tua berarti semakin dekat dengan ajal. Maka semakin tua seharusnya kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa harapannya para jamaah? Kaidah atau konsep ini saat kita kemudian mempraktekannya, menjalankannya dalam setiap episode kehidupan kita, apa harapannya? Jelas harapannya ketika suatu saat nanti, dan itu pasti, malaikat maut menjemput kita, maka kita ada dalam performa terbaik. Kenapa? Karena tadi hari demi harinya selalu semakin lebih
lebih baik. Jadi kalau misalkan besok kita ini dijemput oleh malakatul maut, besoknya kita itu lebih baik daripada hari ini. Berarti saat nanti kita dijemput oleh malakatul maut, kita dalam performa terbaik kita. Baik dari sisi imannya, dari sisi akidahnya, muamalahnya, ya dari sisi akhlaknya. Dan disitulah berarti kesuksesan kita dapatkan. Apa yang menjadi cita-cita besar dari dunia kita dapatkan. Cita-cita besar seorang muslim di dunia ini kan mati husnul khotimah. Sudah itu, nggak ada yang lain. Antum pengen jadi presiden, nggak jadi gitu. Dan mungkin tidak pernah tertarik begitu. Pusing jadi presiden itu Pak. Antum misalkan punya cita-cita tertentu dari dunia ini tidak tercapai, tidak ada masalah. Tapi cita-cita dunia yang ini jangan sampai tidak kita dapatkan. Mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan terbaik. Dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali kalau kita menjaga keajegan kita, keistiqomahan kita di dalam iman dan juga amal saleh. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita judulnya apa ini? Siapa yang tahu judul pengajian kita ini? Ada yang tahu? Nah, qadha. Sudah siapkah kita menjalani Ramadan yang lebih bermakna? Barakallahu fiik. Silakan. Hadiahnya insyaallah bermanfaat. Itu hadiah awet ya. Puluhan tahun bisa awet. Baik para jamaah, ini judul ngaji kita. Sudah siapkah kita menjalani Ramadan dengan yang lebih bermakna? Baik para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan kita itu mustahil lebih baik. Ramadan kita itu mustahil akan menjadi Ramadan yang lebih bermakna jika kemudian kita tidak memandang bahwa Ramadan itu perkara penting dalam hidup ini. Kalau orang tidak mementingkan Ramadan, bagaimana kemudian Ramadannya akan menjadi lebih baik? Kalau orang kemudian tidak mengetahui nilai harga dari Ramadan, betapa mahalnya harga Ramadan itu. Kalau orang kemudian tidak memahami betapa mewahnya bulan Ramadan itu, jangan bermimpi Ramadan itu semakin lebih bermakna. Karena Ramadan akan lebih bermakna saat orang itu betul-betul paham apa sih sebetulnya Ramadan itu. Esensi dari Ramadan itu apa? Yang begitu. Orang itu kalau ngerti nilai para jamaah, kalau ngerti harga sesuatu, kan dia mementingkan sesuatu ini. Dia akan rawat, dia akan jaga, dia akan curahkan perhatiannya kepada sesuatu yang berharga ini. Para jamaah, antum punya HP harga 1 juta dengan HP yang harga 30 juta. Beda nggak perlakuannya? Ada Pak yang HP-nya 30 juta ada? Disembunyiin. Ada, ternyata orang punya HP harga puluhan juta itu ada Pak. Ya. Masya Allah. Ini HP harga 1 juta, HP harga 30 juta. Kira-kira beda nggak sikapnya ini? Ini HP ini kalau harga 1 juta, ya, jatuh itu dari ketinggian 3 meter. Kira-kira nyesek nggak di sini? Nyesek nggak? Enggak, cuma 1 juta, bisa beli lagi Ustaz. Coba kalau yang jatuh itu HP-nya harga 30 juta. Nyesek tidak? Nyesek. Begitu kan? Kenapa? Karena kita tahu ini nilainya. Ini barang mahal ini. Ini bukan barang biasa, barang mahal. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lihat bagaimana kalau orang itu mengerti nilai harga sesuatu. Dia akan perlakukan dia dengan perlakuan yang berbeda.
Para jamaah yang dirahmati Allah, kita kasih contoh lain. Ada orang ngasih batangan emas ke binatang, namanya monyet. Kemudian ada juga orang yang ngasih satu batang juga, tapi bukan emas, sama-sama kuning, tapi yang satu pisang. Kira-kira yang dipilih monyet yang mana? Yang mana ya? Ini sama-sama kuning nih dua-duanya. Yang satu batangan emas, harganya ratusan juta, bisa miliar, gitu ya. Yang satu kuning juga sama, satu batang juga, namanya pisang. Kira-kira yang dipilih yang mana? Sama monyet itu, emas batangan atau pisang? Pisang. Coba kalau dua barang ini antum kasihkan ke istri antum, mana yang dipilih, ikhwan? Enggak tahu Ustaz, soalnya enggak pernah begitu. Kira-kira saja, kira-kira mana yang dipilih? Jelas emas batangan. Ini lebih berharga, dia ngerti nilai, dia ngerti harga. Pisang paling 2.000 perak, ya kan? Ini emas batangan, ini kalau dijual, masya Allah, ya, setengah kilo ini. Yang begitu ya. Sekarang kita balik. Mana yang lebih berharga? Dunia atau anugerah Allah berupa bulan Ramadan dengan seabrek keutamaan, keistimewaannya? Mana ikhwan? Mana yang lebih istimewa? Ramadan atau dunia ini? Yang mana? Yang mana? Iya. Kalau jawabannya jelas, pasti kita jawab Ramadan. Tapi nanti prakteknya banyak orang milih dunia, para jamaah, ya kan? Dia tidak peduli dengan Ramadan. Padahal dunia dengan anugerah Ramadan itu jauh lebih istimewa. Bulan Ramadan, tidak usah satu bulannya saja, tidak usah satu bulannya, satu malamnya saja yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Apa kata Allah? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu malamnya saja. Bagaimana satu bulan penuh Ramadan ini? Baik. Kita paham, iya Ustaz, Ramadan itu lebih istimewa, lebih utama. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Dunia nggak ada apa-apanya. Dia sebelah sayap nyamuk saja. Dia bangkai anak kambing yang cacat saja. Itu dunia. Jelas lebih istimewa Ramadan. Baik para jamaah, kalau kita ngerti nilai dan harga yang begitu mahal dari Ramadan, kira-kira milih yang mana? Jelas kita akan milih Ramadan. Kita pasti akan milih Ramadan. Kalau antum milih dunia, berarti antum sama dengan Kalau antum milih dunia, berarti antum sama dengan apa? Nggak ada yang jawab ini. Apa? Sama dengan dunia. Baik. Manusia itu kalau tersesat kan kata Allah balhum kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Binatang mah rada mending para jamaah. Manusia itu kalau sudah tersesat, kesesatan mereka itu lebih buruk daripada binatang. Dan tersesat manusia itu bisa dengan syahwat, bisa dengan syubhat. Ada orang yang tersesat dengan syahwat? Ada, banyak. Contohnya banyak. Ada syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat popularitas, begitu kan? Syahwat perut, syahwat kemaluan, banyak syahwat itu. Nah orang kalau kemudian terfitnah oleh syahwat, akhirnya dia rakus, akhirnya dia serakah. Coba perhatikan, kerakusan, keserakahan manusia, ketamakan manusia lebih rakus daripada binatang yang paling rakus sekalipun. Ya kan Pak? Binatang buas itu
binatang buas itu kalau nerekam sesuatu, nerekam buruannya, dia cukup satu. Ya. Ini kalau sekawanan harimau atau singa, dia sedang mengintip ya sekawanan kijang. Akhirnya ketika sudah lengah, dikejarnya. Baik para jamaah, yang tertangkap berapa? Paling satu kijang tertangkap, mereka keroyokan itu, makan bersama. Kijang yang larian pada kabur itu dibiarin, gitu kan? Kenapa? Saya cukup ini kok, cukup ini. Makanya 2 serigala lapar itu kata Nabi, ya tidak lebih merusak terhadap sekawanan kambing melebihi rusaknya agama seseorang karena keserakahan, kerakusan manusia terhadap harta, terhadap kekuasaan, pangkat dan juga jabatan. Manusia itu Pak kalau sudah rakus, bukan hanya nasi yang dia makan, ya, hutan dia makan, begitu kan? Batu bara dia makan, nikel dia makan, minyak bumi dia makan, gas dia makan, aspal dia makan, semen dia makan, besi dia makan. Itu keserakahan, kerakusan manusia, mengerikan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang itu kemudian kalau tidak bisa menggunakan akal sehatnya, kalau kemudian tidak bisa menggunakan akal warasnya yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, cenderung pilihan dia selalu kepada sesuatu yang sejatinya enggak ada nilainya. Ramadan itu begitu istimewa para jamaah. Kalau kemudian orang menyampingkan Ramadan, meremehkan Ramadan, memandang Ramadan itu kecil, gak ada harganya sama sekali, kemudian dia pilih dunia, tetap dengan kesibukan dunianya, tetap dengan kelalaiannya, maka sejatinya dia keadaannya lebih buruk daripada binatang. Maka ini menjadi perhatian kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makhluk Allah itu kan ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Malaikat itu punya akal dan punya nafsu. Manusia punya akal sekaligus juga punya nafsu. Kemudian binatang punya nafsu tapi tidak punya akal. Begitu kan? Akal sama otak tuh beda nggak? Lagi makan apa antum? Otak kambing. Ya, otak itu bukan akal kalau pada binatang. Ya. Baik. Makanya ya binatang tuh nggak bisa diajak mikir, Pak. Nggak bisa. Coba antum punya kambing, ajak mikir dia, ajak rapat. Ya. Dimintai ide, nggak bisa dia. Nggak punya akal. Nah, kita istimewa ini manusia, walaqad karramna bani Adam. Kita sudah dimuliakan oleh Allah, diistimewakan. Kita ini punya akal, punya fitrah yang lurus. Ditambah lagi kasih sayang Allah. Allah turunkan para nabi dan rasul. Allah juga turunkan bersama mereka wahyu. Untuk apa? Membimbing akal manusia, menjaga fitrah manusia supaya tetap lurus. Kurang apa? Kasih sayang Allah, para jamaah. Nah, jika manusia mampu memanfaatkan akalnya itu dengan baik, menjaga fitrahnya dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik makamnya kepada derajat malaikat. Berarti kalau sudah ada di level malaikat, dia berarti orang yang dekat dengan Allah. Karena malaikat itu hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi kalau kemudian manusia itu dia menyia-nyiakan anugerah Allah besar, anugerah Allah yang besar tadi, dia dikasih akal dia sia-siakan, dikasih fitrah yang lurus dia abaikan, diberi peringatan oleh Rasul yang diturunkan dengan wahyu yang disampaikan, kemudian dikecilkan, diremehkan. Maka para jamaah akhirnya dia didominasi oleh hawa nafsunya. Kalau sudah seperti itu, turun derajat manusia ke derajat binatang.
Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, untuk bisa menghargai, untuk bisa memahalkan, untuk bisa memewahkan Ramadan, untuk selanjutnya untuk bisa lebih memaknai bulan Ramadan ini, tentu kita harus belajar. Tentu kita harus cari tahu bagaimana kemudian istimewanya Ramadan ini. Oleh karena itulah kemudian para ulama itu kalau mau masuk bulan Ramadan, nasihat wejangan mereka itu pertama kali sering disampaikan, ayo kembali berbekal dengan bekal ilmu. Ikhwan, pelajaran minggu kemarin itu bisa lupa, kan begitu ya? Iya tidak ini? Antum kalau kajian, kalau ngaji ditanyakan murojaah dulu ikhwan, pelajaran kemarin siapa yang masih ingat? Wah, masih lupa Ustaz. Begitu ya? Itu yang minggu kemarin. Bagaimana yang tahun lalu? Pelajaran yang tahun lalu seputar Ramadan itu bisa lupa enggak? Bisa lupa. Kita aja kadang istri sendiri saja lupa kan Pak? Yang diingat malah janda aja. Istri sendiri dianggurin, dilupain. Para jamaah, perhatikan ya. Jadi bagaimana kita mau paham ini mewahnya Ramadan, mahalnya Ramadan ini, kalau kita nggak ngerti, nggak paham, tidak pernah juga mau tahu, maka belajar, pelajari ilmu syar'i yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan segala macam keistimewaannya, dengan segala ragam amal soleh ibadah yang ada di dalamnya, keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya. Ilmu inilah yang menjadi bekal dasar bagi kita semua, supaya kita semakin sadar, ternyata iya Ramadan itu sangat istimewa bagi seorang muslim. Para jamaah, tidak semua orang itu dikasih kesempatan dapat Ramadan. Coba sepanjang tahun Hijriah ini, dari Muharram kemarin sampai ini sekarang akhir Rajab, sudah berapa pengumuman yang kita dengarkan dari pengumuman kematian saudara-saudara kita? Kira-kira saudara-saudara kita yang lebih dulu dari kita itu, dulu masih hidup, kira-kira pengen Ramadan enggak? Pasti pengen dapat Ramadan, ya. Berapa kemudian saudara kita yang kita antar jenazahnya sebelum masuk Ramadan ini? Maka tidak semua dikasih kesempatan dapat Ramadan. Baik. Dari sekian nanti banyaknya orang yang dikasih kesempatan dapat Ramadan, pertanyaan berikutnya, berapa yang kemudian betul-betul memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya? Banyak orang menganggap Ramadan itu ya ritual tahunan saja. Ramainya Ramadan ya rame-rame yang memang viral di masyarakat awam. Ada teriak orang sahur-sahur, dinyanyi-nyanyiin, begitu kan? Ya sebagian orang taunya Ramadan itu karena banyak jadwal bukber. Jadi, tiap hari lihat grup di mana lagi ada bukber, gitu ya. Lumayan, bawa pasukan ya, istri anak-anaknya dibawa, lumayan penghematan di bulan Ramadan. Gitu. Taunya itu saja. Ada yang taunya itu Ramadan ya tarli, tarawih keliling. Yang dia cari masjid yang paling cepat selesainya, gitu. Enggak peduli 23 rakaat, enggak peduli, yang penting 10 menit selesai, gitu kan? Ada orang taunya Ramadan itu ya main petasan. Taunya Ramadan itu barakallahu fikum ya hanya dengan istilah ngabuburit. Taunya Ramadan itu hanya dengan istilah mudik. Dulu mudik itu bagus, punya nilai yang begitu luar biasa, namanya silaturahim. Sekarang enggak Pak, bergeser itu. Orang kalau mudik itu sudah jadi ajang adu gengsi.
Ini orang perantauan sukses nih. Ke kampung bawa mobil bagus, padahal rentalan. Begitu ya. Dia aku ini mobil saya, ya saya sukses. Nggak ada lagi nilai-nilai silaturahim. Nah rugi orang itu kalau tahunnya Ramadan itu seputar itu saja. Na'udzubillah. Maka berilmu ini penting. Ya berilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyampaikan tidak ada amalan yang menandingi menuntut ilmu syar'i bagi yang benar niatnya. Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullahu taala, ya seorang tabi'in, beliau mengatakan al-ilmu wasilah ila kulli fadilah. Ilmu itu merupakan sarana untuk mencapai segala keutamaan. Jadi kalau kita ingin jadi orang utama, meraih segala keutamaan, fondasi dasarnya adalah ilmu. Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengingatkan kita semua. Beliau mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Lihat orang di bulan Ramadan, para jamaah. Dia memang menganggap dirinya mengistimewakan Ramadan, tapi ngaco, ngawur. Kenapa? Karena jahil, tidak punya ilmu. Itu muqaddimah Ramadannya saja sudah dosa. Bagaimana nanti menjalani Ramadannya? Bagaimana nanti selepas Ramadan? Ada orang itu punya persiapan Ramadan, tapi persiapannya tidak nyunnah, tidak syar'i. Ya, para jemaah. Apa persiapan yang tidak syar'i? Misalnya di nisfu Sya'ban, maaf-maafan. Ya. Sampai ngirim apa ini? Yang biasanya tersebar itu di WhatsApp. Kadang ada yang nulisnya berpuitis begitu ya. Intinya minta maaf. Kenapa? Nisfu Sya'ban. Ada yang menyambut Ramadan itu dengan padusan. Tahu padusan Pak? Mandi bareng di satu tempat. Katanya ingin mensucikan diri. Bagaimana ikhwan? Orang mandi bareng ya, di satu sungai, di satu mata air, atau di satu tempat, sebagiannya dianggap keramat. Untuk kemudian menyambut Ramadan, mereka mandi bareng di situ. Lihat istri orang, wanita juga lihat suami orang. Ini membersihkan diri atau ngotorin hati. Mandi bareng sama orang, para jamaah, ngotorin hati. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena kejahilan. Kejahilan. Sebagian orang, na'udzubillah, ya mereka datang ramai-ramai mendatangi kuburan-kuburan. Ya, bukan sekedar ziarah kubur, tapi minta-minta kepada orang yang sudah mati. Kan ada orang begitu. Dia datang ke kuburan mbahnya, "Mbah, ini mau Ramadan, Mbah. Ya. Tolong kami ya, biar dapat THR gede." Begitu kan? Banyak orang begitu ya. Kalau di kuburan itu kayak ngajak dialog. Kira-kira kalau ada yang jawab gimana itu Pak? Tenang saja. Diajak dialog, diajak ngobrol itu kuburan. Ya. Minta-minta tolong. Kebayang itu ya, kalau orang yang dikubur itu sedang disiksa di azab kubur, kira-kira mangkal nggak dia Pak? Kamu enak-enak minta tolong ke saya, tolong saya ini, saya sedang disiksa di kuburan. Anda tahu kita bagaimana keadaan orang itu di kuburan. Nah ini terjadi yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena mereka memang jahil, gak ngerti dan tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau cari tahu apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang dinasehatkan oleh para ulama kalau kita itu mau masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena persiapan itu memang penting, tapi harus sesuai dengan prosedurnya. Dan prosedur ibadah itu
sudah lengkap disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba persiapan apa yang diajarkan oleh Nabi sebelum Ramadan? Pertama, bayar hutang. Ada yang punya hutang di sini? Wajah-wajah berhutang semua. Hutang Ramadan maksudnya, ya. Ibu-ibu yang biasanya punya banyak hutang. Ayo Bu, mumpung masih ada 1 bulan lagi nih, bayar hutang qadha'nya. Ya, masih ada 1 bulan lagi, maksimalkan yang punya hutang. Dan tidak ada tawar menawar. Ada ibu-ibu tanya ke saya, menawar dia Pak. Ya, Ustaz boleh nggak saya nggak usah qadha, saya bayar fidyah saja. Berat rasanya Ustaz. Orang nggak pada puasa, saya puasa sendirian. Berarti selama ini puasanya karena Allah atau karena banyak orang yang puasa? Nah itu tanda tanya tuh. Ya. Para jamaah, tidak ada tawar menawar. Qadha ya qadha, apalagi kita masih sehat, nggak ada uzur apapun. Nah itu. Kemudian perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Orang-orang dulu di bulan Sya'ban itu mereka berusaha fokus dengan serius dengan bacaan Quran. Sampai sebagian mereka mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan qiraatul Quran. Sebagaimana Nabi memperbanyak puasa yang nanti menjadi amalan inti. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang nanti menjadi amalan inti. Di bulan Ramadan pun demikian. Karena Ramadan dikenal dengan bulan Quran, dan amalan inti nanti di bulan Ramadan diantaranya tadarus Quran, maka perbanyak pula di bulan Sya'ban. Amr bin Qais itu, Masya Allah, beliau kalau masuk bulan Sya'ban tutup tokonya, fokus baca Quran. Segitunya Pak orang-orang soleh zaman dulu. Ini baru persiapan nih. Nanti gimana Ramadannya? Ya, luar biasa. Persiapannya saja matang begitu, bagaimana lagi nanti kalau dia masuk Ramadan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan ini penting. Dengan ilmu kita mengerti apa yang mesti dipersiapkan. Bagaimana yang kita persiapkan, misalkan urusan-urusan duniawi, silahkan. Kalau urusan duniawi itu kemudian menopang suksesnya kita di bulan Ramadan. Ibu-ibu nyiapin misalnya bumbu-bumbu gitu ya, biar nanti pas Ramadan itu tidak riweuh dengan urusan masak memasak. Bawangnya sudah disiksri, sudah di blender mungkin, disimpan di freezer. Nanti kebutuhan 1 bulan itu sudah disetok. Orang-orang yang punya kelapangan rezeki kan kenapa nggak dari sekarang dipersiapkan itu, sehingga nanti masak itu nggak menghabiskan waktu, tinggal cemplang-cemplung jadi begitu kan. Barakallahu fikum. Atau kalau bisa korma saja sudah. Begitu. Sahur terbaik itu kan korma, kata Nabi kan. Simpel, tidak usah masak. Cuman orang kita ini kalau belum ketemu nasi memang susah Pak. Gitu ya. Iya kan? Ya, saya juga sesuai sunnah Ustaz, kurma 3 biji, tapi salah saja. Yang penting sunnahnya dapat. Habis itu 2 piring. Barakallahu fikum. Kenapa 2 piring? Itu jamak takdim, sarapan sama makan siang. Masya Allah para jamaah. Jadi kadang Ramadan itu porsi makan kita lebih ngeri kata Pak. Baik. Nah itu para jamaah. Jadi ilmu ini penting. Dengan ilmu nanti persiapan itu bisa tertata dengan baik. Terutama persiapan batin, persiapan hati. Nanti ada persiapan fisik, ada persiapan yang sifatnya harta, persiapan yang sifat-sifatnya duniawi untuk menopang kemudahan, kelancaran dan kesuksesan di bulan Ramadan. Tadi ya seperti ibu-ibu siapin segala sesuatunya. Atau misalkan barakallahu fikum, kalau nanti Ramadan sering orang disibukkan dengan beli baju baru. Nah kenapa enggak dari sekarang beli bajunya? Kan sama-sama baru. Ya, kalau bisa kardusnya jangan dibuang dulu, ya. Begitu ya. Biar nanti menjelang Idul Fitri saja dibuang. Belinya dari sekarang, supaya apa? Supaya kita nggak riweuh, nggak sibuk. Nyari-nyari baju ke sana kemari, baru mulai ngejahit karena pengen seragam satu keluarga.
Sayang, eman-eman kata orang Jawa. Sayang Ramadan kita. Kenapa enggak dari sekarang? Apalagi kita berkelimpahan harta. Ya. Silahkan persiapkan dari sekarang supaya Ramadan kita berkualitas. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara mewahnya dan berharganya bulan Ramadan ini yang terkait dengan kajian parenting kita, Ramadan itu kata para ulama syahrut tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan. Ini yang seharusnya menjadi fokus kita. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang muslim itu jiwa raga mereka adalah jiwa dan raga yang terdidik. Sekaligus mereka juga memiliki karakter pendidik. Dan itu masing-masing kita harus punya karakter itu. Ustaz, saya bukan guru, saya petani, saya pedagang. Iya, terlepas apa kemudian peran kita di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi kita mesti menjadi seorang pendidik. Minim-minimnya pendidik untuk diri kita sendiri. Kita ngedidik lahir, ngedidik batin, supaya ajak di atas jalan Allah, selamat sampai nanti di kehidupan akhirat. Oh Ustaz, saya punya istri, apalagi antum punya istri. Saya punya anak Ustaz, oh apalagi antum punya anak. Ada tuntutan untuk antum menjadi seorang pendidik, ya kan? Nah, kesempatannya Allah berikan. 1 bulan kita di training, kita dilatih, kita ditarbiyah dengan pendidikan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Ramadan itu kata para ulama mendidik kita untuk menempa diri kita, memperbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Itu yang pertama kali. Makanya nanti hikmah dari Ramadan itu la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, ya, la'allahum yarshudun, kan begitu. Nanti akan kita bahas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Ramadan mendidik kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan juga menempa diri kita bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri ini. Makanya muhasabah yang terbaik itu ya Ramadan. Bukan berarti di hari-hari bulan lain kita enggak muhasabah, tapi muhasabah yang paling berkesan itu ya muhasabah di bulan Ramadan. Makanya ada syariat iktikaf, ya. Iktikaf itu pas banget untuk kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berkhalwat dengan HP, ya. Ada orang iktikafnya dengan HP, gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Ramadan juga mentarbiyah diri kita untuk kemudian memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa menit? Kajiannya berapa menit? Mana Ustaznya? Sampai jam 10. Berarti masih lanjut atau mau rehat dulu? Lanjut, udah capek. Ustaz yang capek. Baik, para jamaah, udah capek. Sesuatu itu kalau dijiwai ringan Pak ya, senang. Baik, para jamaah. Sampai mana tadi? Tarbiyah. Ramadan syahrut tarbiyah. Apa yang ditarbiyah? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Semuanya ada di tarbiyah Ramadan. Semuanya lengkap terkumpul di tarbiyah Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada satu hadis yang menjelaskan 3 muamalah ini sekaligus. Hadisnya pendek saja, insya Allah anak-anak kita juga pada hafal. Ya, bapak-bapaknya juga, insya Allah hafal. Siapa yang hafal hadisnya? Saya sebutkan awalnya, ittaqillah. Siapa yang bisa lanjut?
Jadi bisa lanjut Pak. Anak-anak tidak apa-apa yang bawa anak-anak yang hafal. Ittaqillaha. Siapa yang mau lanjut? Pada tawadhu semua. Insyaallah. Siapa yang mau lanjut? Tidak ada Pak. Tidak suka hadiah memang. Baik para jamaah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Para jamaah, kalimat ittaqillah ini jawaban dari pertanyaan kaifa muamalatuka ma'a rabbika. Bagaimana hubunganmu, muamalahmu dengan Rabbmu? Jawabannya, kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Adapun kalimat wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah yang buruk dengan yang baik, niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang buruk. Ini jawaban dari pertanyaan kaifa muamalatuka ma'an nafsik. Bagaimana muamalahmu dengan dirimu sendiri? Karena kita hamba yang dhaif, seringkali terjatuh, seringkali tergelincir dalam salah dan dosa. Maka aku berkomitmen untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperbaiki diri, mengikuti yang buruk-buruk dengan kebaikan. Karena aku berharap kebaikan itu menghapuskan keburukan. Kemudian kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini pertanyaan, ini jawaban dari pertanyaan kaifa muamalatuka ma'a ghairika. Bagaimana muamalahmu, hubunganmu dengan sesamamu? Aku pergauli mereka, aku berakhlak kepada mereka dengan akhlak yang baik. Aku beradab dalam muamalahku bersama dengan sesama manusia. Berarti hadis yang singkat ini para jamaah menjelaskan 3 hubungan sekaligus. Hubungan seorang hamba dengan Allah, hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri, kemudian hubungan seorang hamba dengan sesama hamba Allah. Kemudian ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan tarbiyah Ramadan. Wa idza ta'ammalta fi madrasati siyam, jika engkau mengamati madrasah Ramadan, wajadta annaha muhaqqiqah hadhil umur as-salasa, maka akan kau dapatkan bahwasannya tarbiyah, pendidikan Ramadan itu benar-benar merealisasikan 3 perkara yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya bagi para ayah bunda, bagi para orang tua, pelan-pelan ayo mulai dari sekarang kita tata ulang ritme di rumah kita. Bukan hanya soal jadwal sahur, jadwal berbuka untuk kita dan juga anak-anak kita, tapi juga bagaimana cara kita berbicara, cara kita merespon, cara kemudian kita mengelola emosi. Kan diajarkan dengan tarbiyah Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena sejatinya Ramadan bukan sekedar bulan ibadah ritual tahunan saja. Namun sejatinya Ramadan bagi kita semua, para pendidik,
Ramadan itu sejatinya musim belajar bersama tentang sabar yang kemudian dipraktekkan, tentang doa yang kemudian dicontohkan, tentang iman yang kemudian dihidupkan dalam keteladanan. Ini harus dipertontonkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini musim untuk kita belajar bersama. Jaga kebersamaan di bulan Ramadan itu. Bukan urusan tadi saja gitu ya. Bangunin anak sahur, mengkondisikan anak untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana hal-hal yang lebih mendalam dari itu semua? Tentang respon kita ke anak-anak, menyikapi keluhan anak. Ya anak tuh kalau diajarin puasa kan suka ngomel-ngomel tuh Pak. Bi aku sudah lapar Nabi. Masa nggak ada rukhsah nggak ada dispensasi, begitu kan? Namanya anak-anak. Nah, bagaimana kita merespon rasa lelah? Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa tahan emosi? Mungkin bikin jengkel ini anak, gitu kan? Tapi ini Ramadan kan gitu. Jangan kemudian kita barakallahu fikum akhirnya marah-marahin mereka, dan itu sejatinya tidak baik untuk mereka, juga tidak baik untuk ibadah puasa kita. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir karena waktunya dibatasi ya. Terlalu banyak poin-poin pembahasannya. Jadi karena kita dibatasi waktu, para jamaah, kita juga mesti paham tentang hikmah Ramadan. Gitu ya. Tentang hikmah dari disyariatkannya semua macam ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat ya ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa yang ada di surat Al-Baqarah mulai dari 183 ya sampai sekitar 186 itu. Barakallahu fikum. Maka kita akan memahami dari ayat-ayat tersebut 3 hikmah besar disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yang kedua, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian satu lagi di penghujung ayat 186-nya, la'allahum yarshudun, supaya mereka itu mendapatkan ar-rushd, yakni hidayah untuk kemudian menapaki jalan kebenaran. Segala sesuatu dari dunia dan urusan agama yang bermanfaat, yang menjadikan orang itu menapaki jalan hidayah tersebut. Nah itu ar-rusyd. Jadi la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun la'allahum yarshudun. 3 hikmah ini yang harus menjadi pusat perhatian kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Siapa yang kemudian mendapatkan 3 ini, maka itu sejatinya barometer dari kesuksesan Ramadannya. Antum perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat-kalimat tadi, tattaqun, tashkurun, kemudian yarshudun. Ini dalam bahasa Arab fi'il apa itu? Dalam ilmu sharaf atau ilmu nahwu. Tattaquna, tashkuruna, yarshuduna. Itu fi'il apa? Siapa yang tahu? Hah? Barakallahu fiik. Iya, buat jamaah saja. Ustaz pasti bisa. Baik, itu fi'il. Fi'il apa, ikhwan? Mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Hah? Kata kerja untuk kata kerja yang berkaitan untuk pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Bahasa kerennya continuous apa? Continuous tense, begitulah. Gitu. Maaf ya kalau kurang fasih. Ya. Baik, para jamaah, kalau continuous tense paham semua kan? Nah itu fi'il mudhari'. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apa pelajarannya ini? Tattaquna, tashkuruna, yarshuduna. 3-tiganya pakai fi'il mudhari'. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 3 pencapaian ini hikmahnya.
Tiga pencapaian ini, yakni takwa, syukur, dan hidayah, ini diharapkan melekat pada orang-orang yang sudah digembleng sebulan di bulan Ramadan secara konsisten. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setidaknya kemudian terbiasa 1 bulan di bulan Ramadan ini, itu bermanfaat untuk kemudian dia menjalani kehidupan 11 bulan ke depan. Tadi kan fi'il mudhari itu saat ini juga yang akan datang. Berarti kalau Ramadan kemudian di antara hikmahnya supaya kita jadi menjadi orang yang bertakwa, datang dengan fi'il mudhari, berarti bukan ketakwaan itu hanya didapatkan di Ramadan saja, juga tetap melekat ketakwaan itu sampai 11 bulan berikutnya. Demikian pula syukurnya, demikian pula hidayahnya, berlanjut sampai 11 bulan ke depan. Kenapa 11 bulan tidak sepanjang hidup saja? Iya kan nanti dicas ulang di Ramadan tahun berikutnya. Begitu para jamaah. Siapa yang akan mendapatkan keistiqomahan seperti ini? Tentu tidak sembarangan orang. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. La'alla, kalimat la'alla di dalam Al-Quran itu secara harfiah kan artinya moga-moga atau semoga. Semoganya Allah itu dalam Al-Quran itu sejatinya berfaidah kepastian. Jadi pasti bertakwa, pasti jadi orang syukur, pasti dapat hidayah. Begitu para jamaah. Nah, apakah kepastian ini mutlak untuk semua orang? Tentu tidak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang pasti mendapatkan takwa yang kemudian berkelanjutan, mendapatkan hidayah, mendapatkan syukur, ini hanya bagi mereka yang benar-benar memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dia memperhatikan kualitas, tidak hanya kuantitasnya. Yang benar-benar menjaga ibadah di bulan Ramadannya dari segala sesuatu yang merusak bahkan membatalkannya. Itu yang akan mendapatkan kepastian takwa, kepastian dia jadi orang yang pandai bersyukur, dan kepastian mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi bukan untuk semua orang. Makanya di beberapa riwayat hadis Nabi menyebutkan ada orang itu ya di bulan Ramadan seharusnya dia mendapatkan nafahat min rahmatillah, gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan jadi anugerah bagi dirinya. Ya seharusnya begitu, tapi ternyata ada sebagian orang yang justru Ramadan itu malah dapat musibah. Ngeri kan para jamaah? Orang malah dapat limpahan pahala, dia malah dapat musibah. Malah dirusak Ramadannya dengan dosa dan maksiat. Dia keluar Ramadan tidak dapat apa-apa. Dan rugi ya. Ini ada peluang bagi kita nih. Silahkan jamaah selesai pengajian misalkan. Saya punya kebun anggur, tidak luas, cuma 1 hektar misal. Ada anggur di situ, ada mangga, buah-buahan, stroberi ada. Jamaah di sini silahkan habis pengajian masuk ke kebun itu, silahkan ngambil sebanyak-banyaknya. Ya. Digratiskan buat jamaah yang hadir di pengajian. Misalkan nih Pak, ada orang saking dermawannya, jadi dipersilahkan kita masuk. Kemudian ketika keluar dari kebun itu nggak dapat satupun buah yang kita petik. Apa kita bilang? Apa komentar kita tentang orang ini? Bodohnya kamu, begitu. Kok jadi orang tuh bodoh banget begitu? Kenapa nggak dapat? Ini sudah siap panen nih kebun buah ini. Kok nggak bisa kamu metik walaupun 1 buah? Orang ada yang dapat setandan, orang ada yang dapat 1 baki, ada orang yang dapat 1 bakul, masya Allah. Ada yang dapat 2 kompek. Kamu keluar lengong, gak dapat apa-apa. Orang akan berkomentar, bodohnya kamu.
Kan begitu para jamaah. Nah ini Ramadan ini luar biasa. Nafahat min rahmatillah. Gelombang rahmat Allah, Allah curahkan di bulan Ramadan ini. Kalau kita keluar nggak dapat apa-apa, rugi. Nah ada orang tuh yang Ramadan justru menjadi musibah bagi diri. Maka kata Nabi, rugima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Celakalah seseorang bulan Ramadan menemui dirinya dan dia keluar dari bulan Ramadan itu, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian para jamaah, saya kira cukup sampai di sini saja. Ya. Masih ada poin-poin yang lain, tapi semoga yang 1 jam ini kita bahas semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, setidak-tidaknya menjadi pijakan dasar untuk kita punya kesadaran besar bahwa Ramadan ini memang spesial bagi kita semua. Ya, Ramadan ini tidak mungkin bisa didapatkan kesuksesannya tanpa ada persiapan apapun. Bukankah untuk perkara-perkara dunia segala sesuatunya dipersiapkan secara matang? Begitu kan? Kenapa kemudian untuk kebahagiaan, keselamatan abadi kita tidak pernah punya persiapan dan kesiapan sedikit pun? Maka di mana akal kita, di mana iman kita kalau kemudian kita menyia-nyiakan Ramadan ini? Hadirin, sampai di sini saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khusus bagi kami pribadi. Semoga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jamaah sekalian yang hadir di sini. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, sehat lahir batin, sehat ya, afiat ya, dan kita dalam keadaan yang terbaik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Baik para jamaah, ada sesi pertanyaan tidak? Baik, masih ada 10 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Sampai jam 10 kan jadwalnya. Baik, silakan para jamaah.